Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah perawatan jiwa 2, yaitu mengenai perilaku kekerasan dalam keluarga. Adapun pengertian perilaku kekerasan dalam keluarga yaitu lebih sering disebut dengan KDRT, kemudian ada undang-undang juga tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, seksual, ekonomi, yang intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberi dampak korban menjadi sangat trauma, mengalami penderitaan secara psikis. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama adalah faktor biologi, yaitu adanya perubahan sistem limbik otak dan neurotransmitter menyebabkan individu tidak dapat mengendalikan perilaku agresifnya. Yang kedua adalah psikologi, kegagalan, frustasi, ketidakpuasan, pernah jadi korban. Dia dulu waktu kecil pernah juga jadi korban perilaku kekerasan, ataupun saksi melihat orang tuanya melakukan perilaku kekerasan, ataupun pelaku sendiri. Ya. Udah punya riwayat seperti itu. Yang ketiga adalah sosial budaya. Adanya perilaku agresif yang dapat memenuhi kebutuhan akan cenderung diulang dalam cara penyelesaian masalah. Adanya penerimaan masyarakat atas perilaku kekerasan yang terjadi, tidak adanya pencegahan dan kurang berperannya aspek hukum akan menyuburkan perilaku kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat. Lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama itu adalah keluarga dalam konteks memiliki hubungan darah, turunan darah, kakak, adik, seperti itu. Ya. Kedua adalah dalam hubungan suami istri, ya, antara dua insan yang memiliki ikatan pernikahan melakukan kekerasan. Yang ketiga adalah hubungan bekerja dalam rumah tangga, atau sekarang istilahnya ada asisten rumah tangga, bisa itu berupa dalam bentuk membantu rumah tangga, ataupun sopir, ataupun tukang kebun, seperti itu ya. Jadi ada seperti itu polanya. Klasifikasi ini yaitu yang pertama adalah kekerasan antar orang dewasa. Bisa jadi yang tadi yaitu yang bekerja di rumah sama-sama dewasa, ataupun pasangan suami istri yang sama-sama dewasa, ataupun kekerasan orang dewasa pada lansia, yang hubungan saudara pada orang tua yang sudah lansia tidak mau mengurus, seperti itu misalnya. Kemudian antara orang dewasa dan anak, nah, ini juga sangat jadi perhatian, dewasa ke anak ya. Bentuk kekerasannya yang pertama itu secara fisik, bisa jadi bentuk tamparan, memukul, menjabat rambut, ya, berbagai macam lainnya yang menyebabkan luka secara fisik. Kemudian secara psikologis, yaitu penghinaan, komentar merendahkan, ya, membuli, melarang istri mengunjungi rumah saudara, mengancam akan dikembalikan ke orang tua dan lain-lain ya. Kemudian secara seksual, yaitu ada kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual. Yang keempat adalah secara ekonomi, yaitu tidak memberi nafkah istri, ya, melarang istri bekerja, atau sebaliknya itu istri bekerja untuk dieksploitasi. Kemudian adalah kekerasan pada anak. Pengertiannya itu kekerasan pada anak adalah suatu trauma, perlakuan, pembatasan dalam mengemukakan berbagai alasan, menakut-nakuti, intimidasi, hukuman yang berakibat melukai fisik dan atau mental, serta perampasan hak individu termasuk dalam penerimaan pelayanan baik dilakukan secara terpaksa untuk mempertahankan fisik, mental, maupun psikososial. Selain itu juga didefinisikan sebagai suatu keadaan melecehkan, menelantarkan, atau tindakan yang menempatkan seseorang pada kondisi yang kacau dalam hal kesehatan, pribadi, hak memutuskan, dan pendapatnya. Ya. Jadi memang sering terjadi juga ketika orang tua sudah berkehendak terhadap anak tersebut, anak tersebut bertanya tentang suatu hal, tapi orang tua kan kadang tidak mau menjawab pertanyaan itu dengan rasional, dia hanya menjawab
perintah kerjakan saja seperti itu. Padahal hak anak juga harus diberitahu sesuai dengan bahasa di usia dia. Artinya suatu yang kita ingin ajarkan ke anak tersebut adalah memang harus diberitahukan alasan kenapa dia harus mengerjakan sesuatu dengan kata-kata yang sederhana mungkin, ya. Biar dengan dia bisa sehingga dia bisa menerima penyampaian kita. Apalagi kalau kita menyampaikan dengan baik, nada yang baik, pasti dia akan menerima. Kemudian pengertian lanjutannya itu adalah kekerasan pada anak perlu mendapat perhatian karena anak masih bergantung pada orang dewasa. Semuanya masih banyak bergantung. Anak belum mampu bertahan dan menghindar, masih lemah, perjalanan hidupnya masih panjang. Kemudian kekerasan yang pernah dialami oleh seorang anak di masa hidupnya yaitu mempengaruhi dia dalam tumbuh kembangnya ke pencapaiannya secara psikososial pada usia bayi, balita, seperti itu, usia sekolah. Dan ini harus tercapai dengan baik. Kalau anak tersebut merupakan korban kekerasan, saksi bahkan, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang secara psikologis. Ya, bisa tidak mungkin ketika dia masih kecil menjadi korban, nanti dewasa dia akan menjadi pelaku ya, terhadap anaknya sendiri ataupun anak-anak yang lain. Jenis kekerasannya itu adalah aniaya fisik, physical abuse, pengabaian, child neglect, aniaya emosi, emotional maltreatment, dan aniaya seksual atau sexual abuse. Ya. Indikator fisiknya yaitu kalau fisik bisa langsung terlihat ya, memar, luka bakar, ya, kerusakan tulang. Ya. Kemudian kalau perilaku indikatornya takut kontak pada orang dewasa, jadi dia ada semacam trauma ketika ingin berkomunikasi dengan orang dewasa. Prihatin jika ada anak menangis, gampang ketakutan, bisa jadi lebih agresif, ataupun kebaliknya jadi lebih pasif. Nah, itu adalah merupakan bagian dari indikator ketika terjadinya proses aniaya fisik. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi pengabaian ya. Bisa di kelaparan, tidak diberi makan ya, bersendiri kurang, tidak diperhatikan mandinya seperti apa, pakaiannya tidak diurus ya. Tidak pernah pergi periksa kesehatan. Ini bisa jadi dia akan keluar rumah ya. Indikator perilakunya dia bisa jadi anak jalanan, mengemis, berbuat jahat, mencuri ya. Datang cepat, pulang lambat, jadi seperti itu ya. Pasif, agresif dan penuntut. Bersama tadi dengan ini kalau perilakunya. Kemudian aniaya emosi ya. Ini bisa jadi membuli anak ya. Penolakan, tidak pedulian terhadap anak ya, menyalahkan anak ya. Menyebut anak-anak dengan kata-kata tidak pantas, kebun binatang misalnya. Kemudian isolasi anak dan peraturan disiplin tidak konsisten ya. Indikator fisiknya gagal dalam perkembangan, pertumbuhan fisik terganggu ya, seperti itu. Gangguan bicara. Jadi ketika dia berbicara misalnya takut bawaannya seperti itu. Perilakunya pelaku ekstrim, pasif sampai agresif ya. Destruktif, neurotik ya. Ataupun percobaan bunuh diri. Yang ketiga adalah aniaya seksual ya. Berbentuk rangsangan seksual, eksploitasi kegiatan seksual ya. Dalam kegiatan prostitusi atau pornografi. Ya, indikator fisiknya dia akan sukar jalan dan duduk ya. Pakaian dalam berdarah, genital berdarah ya. Sampai hamil di usia remaja. Indikator pelakunya dia akan memiliki harga diri rendah ya, tidak percaya pada orang lain ya. Ketergantungan obat, jadi bunuh diri juga, bisa melakukan aniaya seksual kepada orang lain sebagai bentuk balas dendamnya. Masalah keperawatan akibat kekerasan pada anak yaitu adalah sindrom post trauma, ketidakberdayaan, putusasaan, berduka, ansietas, kemudian HDR lebih rendah, isolasi sosial, dan risiko bunuh diri ya. Ini nanti saudara akan lebih dalami dalam penugasan saudara. Kemudian strategi pencegahannya secara umum itu adalah institusi pendidikan jenjang SD sampai SMA memiliki andil penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga tersebut ya. Ini juga ada payung hukumnya ya. Di
undang-undang di tahun 79 tentang kesejahteraan anak ya. Anak-anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembang secara wajar ya. Itu sudah tertulis di situ. Kemudian strategi pencegahan yaitu melalui media massa ya. Sering ada semacam baliho besar stop kekerasan dalam rumah tangga, baik itu di radio juga ada, di media massa. Kemudian dalam pelayanan kesehatan juga ada prevensi primer, promosi orang tua dan keluarga sejahtera, sekunder, ya, diagnosa bagi keluarga-keluarga yang mengalami stres. Misalnya dalam kondisi pandemi sekarang, anak-anak itu menjadi sangat sasaran empuk bagi orang tua untuk meluapkan emosinya. Ya, dia misalnya susah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, anak itu kan dalam kondisi yang lemah, dia fisik, kemudian yang lainnya masih bergantung, sangat mudah sekali untuk apa di diserang akibat luapan emosi yang tidak terkendali dari orang tua, anak sering menjadi korban seperti itu. Kemudian ada pun prevensi tertier, yaitu edukasi ulang, rehabilitasi keluarga bila sudah terjadi, itu harus direhabilitasi ya, kembali dirukunkan antar anggota keluarga kalau sudah terjadi. Baik, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.